Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang saya banggakan pada para mahasiswa peserta kelas tafsir sains terpadu, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Jadi terkait dengan kejadian ragawi manusia di dalam Al-Quran itu ada dua proses penciptaan manusia. Yang pertama itu manusia yang diciptakan tidak secara normal seperti layaknya manusia biasa, yakni penciptaan Nabi Adam. Dalam Al-Quran, Nabi Adam itu disebutkan sebagai manusia yang pertama kali. Prosesnya itu beda dengan anak cucunya. Nah, yang kedua itu proses penciptaan manusia yang sesuai dengan sunnatullah, yang seperti kita pahami selama ini, yakni penciptaan Bani Adam atau anak cucunya Nabi Adam itu sendiri. Jadi proses penciptaan manusia antara Nabi Adam dengan anak cucunya itu berbeda prosesnya. Nah, kejadian ragawi Adam itu disebutkan oleh Al-Quran dari proses ekstrak saripati tanah min sulalatin min tin, dengan rincian yang diambil dari unsur-unsur berikut. Yang pertama itu ada turab atau debu, ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu oksigenium manusia. Terus ada tin atau lumpur, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu hidrogenium, ya. Yang ketiga itu tinul lajib atau dalam tanah liat. Nah, ini akan menjadi unsur daging dalam berbahasa sainsnya itu. Yang keempat itu ada hamaim masnun, tanah endapan. Yang kelima itu solsolingkal fakhar atau semacam apa ya, kalau tanah tembikar. Nah, ini yang akan menjadi proses pembentukan Nabi Adam itu sendiri. Terus yang keenam itu ruh dan jiwa yang ditiupkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu sendiri. Nah, itu adalah proses penciptaan Nabi Adam. Nah, sekarang proses penciptaan ragawi Bani Adam. Yang pertama itu kalau Nabi Adam itu diciptakan dari saripati tanah. Lah, kalau Bani Adam itu mimma'in mahin, min sulalatin mimma'in mahin, ya. Jadi ada proses dari saripati tanah sampai menjadi embrio dengan rincian sebagai berikut. Ada nutfah atau plasma, nutfah itu sendiri. Ada alaqah atau dalam proses bertemunya sel ovum dan sel sperma, ya. Terus kemudian mudghah, ada proses menjadi segumpal daging. Terus ada idhama, ya, ini terkait dengan proses penciptaan tulang, kerangka tulang belulang. Baru kemudian ada proses ruh, ya, dan nafas yang kemudian ditiupkan sehingga mereka itu anak-anak itu mau ke anak calon bayi itu keluar menjadi manusia seutuhnya dalam bentuk bayi atau anak-anak itu sendiri, ya. Nah, ini ada penelitian menarik dari Maurice Bucaille, yaitu mencoba untuk menjelaskan terkait dengan kejadian manusia dalam perspektif Al-Quran. Bucaille ini melakukan penelitian ilmiah dengan metode komparatif. Yang pertama itu dia mencoba untuk mengkomparasikan antara teks Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Kalau dalam tulisannya dia itu menyebutnya sebagai Bible. Terus yang kedua, dia itu mengkomparasikan antara Al-Quran dengan sains modern sebagai parameter kebenaran dari isi Al-Quran itu sendiri.
pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian Bugail adalah apakah Al-Quran atau mana yang lebih tepat dan sesuai dengan sains modern, kan begitu. Nah, ini temuan penelitian Bugail terkait dengan kejadian manusia dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci pertama dan satu-satunya yang mengungkap kejadian manusia secara lebih detail dan terinci. Yang kedua, bukan saja detail dan terinci, tetapi juga sangat tepat dan sesuai dengan sains modern. Nah, yang ketiga, menurutnya, Bible banyak yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan sains modern, bahkan saling bertentangan antara ayat dengan ayat yang lain. Nah, yang keempat, tidak mungkin Muhammad memiliki pengetahuan detail dan terinci karena iptek saat itu baik di Yunani, Romawi, India maupun Cina belum berkembang sampai ke tingkat itu. Tetapi Al-Quran sendiri sudah memerincikan sedetail itu. Jadi tadi sudah diciptakan atau sudah dijelaskan terkait dengan penciptaan antara Adam sebagai manusia pertama itu memiliki proses yang berbeda dengan manusia pada umumnya atau anak turunnya Nabi Adam itu sendiri manusia. Nah, itu dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran dan ini dikuatkan oleh penelitian Bugail ini sendiri. Nah, terus jadi pengetahuan yang dibangun oleh Al-Quran itu memang tidak dibangun dari pengetahuannya Nabi Muhammad, sehingga terkait dengan konten atau isi Al-Quran itu sendiri itu memang benar-benar murni dari wahyu Allah. Jadi keterangan-keterangan dalam Al-Quran itu secara saintifikasi itu memang saat itu belum begitu dijelaskan detail oleh pengetahuan sains saat itu, tetapi oleh Al-Quran sudah menjelaskan lebih detail. Nah, jadi di sini ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar made in Allah, bukan made in Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Oke, secara gambarnya nanti bisa dilihat dari sini. Ya, nah, kita tunggu dulu. Jadi struktur asal kejadian manusia ini ada setidaknya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu secara fisik atau biologi, ya, biologi kita. Terus yang kedua itu terkait dengan kejiwaan kita. Yang ketiga itu terkait dengan roh, ya, roh. Nah, dalam urusan ini, ya, terkait dengan fisik itu ada 2 model. Yang pertama itu menciptakan Adam, itu dengan cara yang berbeda. Yang kedua menciptakan Bani Adam atau manusia, itu dengan cara sebagaimana kita ketahui selama ini, ya, mulai dari proses adanya penyerapan saripati tanah, kemudian menjadi sel sperma atau sel ovum, kemudian antara sel ovum dan sel sperma dipertemukan, kemudian menjadi zigot dan seterusnya, ya. Di seterusnya itu sampai lahir sebagai bayi yang utuh itu melalui proses yang berbeda, ya. Terus terkait dengan jiwa, ya, jadi ketika sudah menjadi manusia itu dia diberikan dengan jiwa, atau kalau dalam bahasa filsafatnya itu akal budi. Ini terkait dengan pertama itu sesuatu yang bisa diketahui, atau kalau dalam fenomenanya atau nomenanya yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui ini biasanya kondisi kejiwaan seseorang yang memang tidak bisa dilacak secara nyata. Tetapi kalau yang nyata, fenomena, itu misalkan kejiwaan dia itu dia selalu bahagia, dia selalu sedih misalkan, atau dia selalu senang, selalu optimis. Nah, itu adalah sesuatu yang nampak pada manusia itu sendiri. Tetapi sesuatu yang tidak nampak, ini biasanya yang nomena. Ini yang dibalik itu. Jadi terkadang itu manusia melakukan kamuflase semacam, misalkan begini. Saya nampak dari luar itu nampaknya bahagia, tetapi belum tentu dari roh yang terdalam, atau bukan roh ya, kejiwaan yang terdalam itu kita merasa bahagia. Jadi semacam kamuflase. Nah, ini bebas. Nah, terus yang ketiga, struktur yang manusia itu adalah roh. Roh ini urusannya Allah. Jadi kita tidak bisa
menggali lebih dalam terkait dengan roh itu. Jadi roh itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas struktur manusia terdiri dari tiga hal tadi terkait dengan fisik, kejiwaan dan roh. Yang dua, yakni fisik dan kejiwaan, itu bisa dipelajari. Kalau terkait dengan fisik itu rata-rata pada kajian biologi dan ilmu kedokteran yang lain, sementara untuk yang kejiwaan itu terkait dengan ilmu psikologis. Nah, sementara untuk roh ini urusan agama dan kita hanya bisa diminta untuk berpercaya saja atau iman. Ya. Nah, selanjutnya, nah hubungan antar unsur-unsur itu tadi, ya. Nah, ini ya bisa dibaca sendiri. Jadi ada nafas, ya. Ini jadi masing-masing itu saling masing-masing bisa berhubungan. Misalkan kita sedang sakit jiwa atau sakit apa, itu setidaknya dia mampu mengkari fisik kita, atau sebaliknya fisik kita seperti apa maka dia itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Jadi misalkan kita sedang stres, itu biasanya fisik akan memberikan indikator. Misalkan kalau saya itu ada sariawan misalkan, jadi kalau saya terlalu stres dalam memikirkan, maka dalam fisik fisik saya mengalami sariawan atau panas yang tinggi. Nah itu jadi memang memiliki keterkaitan antar unsur itu sendiri. Nah ini ada terkait dengan karakteristik hubungan, itu ada karakter jasad atau raga. Ya. Apa yang dibutuhkan masing-masing komponen manusia tadi itu beda-beda. Kalau yang raga, maka kita membutuhkan seperti makan, minum, istirahat, seks, dan yang lain-lain itu sendiri. Sementara terkait dengan rohani, maka kita butuh sesuatu yang lain. Misalkan untuk sikap, ya. Jadi terkait dengan kondisi kita, misalkan saya ini sedang mengalami bahagia, maka yang saya butuhkan adalah bagaimana perasaan bahagia ini bisa saya jaga. Nah ini yang saya butuhkan. Atau sebaliknya, misalkan saya stres, yang saya butuhkan untuk menghilangkan stres bagaimana. Misalkan saya butuh piknik, ya maka saya harus butuh piknik itu. Nah ini kebutuhan dari psikologi. Nah, kalau dalam bahasa tadi mental, sikap, gitu. Sementara kalau roh ini urusannya Allah lagi, ya, jadi nggak bisa dijelaskan. Nah, di dalam bahasa Al-Quran itu memang menyebutkan tiga hal tadi, antara roh, jasad, dan kondisi psikis. Maka disinilah manusia itu memiliki perbedaan dengan hewan yang tidak memiliki kondisi psikolog. Sekalipun dalam penemuan teori terbaru, psikologi hewan juga bisa diajari, tetapi psikologi manusia itu lebih mudah untuk dipelajari. Karena karena itu dalam arti begini, jadi bisa diindra, sekalipun dalam perkembangannya psikologi manusia itu perkembangan sangat kompleks, jadi lebih jelimet daripada memahami kondisi psikologi dari hewan itu sendiri. Nah, yang lain-lain itu sendiri. Nah, mungkin saya percepat saja, ya, jadi biar nanti kita bisa melakukan lebih lanjut terkait dengan tanya jawab. Nanti akan saya share videonya ini. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.